Kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu, teman-teman untuk buka bersama dengan saya dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, teman-teman. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sudah? Sekarang coba. Setelah kembali ke ayat 6. Kita harus buat kesepakatan bersama dalam makna ibadah. Seorang seringkali mengkaitkan ibadah hanya dengan batasan ini saja nih. Ya enggak sih? Hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Konsep yang terbangun dalam pemikiran kita adalah bahwa apa yang sedang kita kerjakan ini berkumpul bersama-sama, nyanyi, dengar firman, kasih persembahan, pulang dari gereja, lalu kita menyimpulkan bahwa kita sudah beribadah. Rata-rata orang berpikir begitu kan? Di ayat 6, kata ibadah, bahasa Yunani menggunakan kata tulisannya eusebia. Apakah eusebia atau juga disebut dengan eusebes? Pengertian yang paling pertama dari ibadah itu sebenarnya adalah ini Pak, Ibu, kesalehan. Ibadah juga artinya adalah kekudusan. Atau lebih tepatnya, tindakan-tindakan saleh bagi Tuhan itu adalah ibadah. Waktu saudara dan saya memutuskan untuk hidup dalam kekudusan tiap-tiap hari bagi Tuhan itu ibadah. Apakah ibadah? Ibadah juga artinya adalah begini. Rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan. Sehingga kita gak berani macam-macam. Itu ibadah. Kalau orang gak hormati Tuhan, orang akan berani bikin macam-macam. Contoh, mencuri, menindas orang kecil, merampas hak yang bukan merupakan haknya kita. Orang akan berani macam-macam kalau ternyata orang tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Jadi mari saya ulang. Saudara dan saya menghasilkan tindakan saleh tiap hari. Bagi Tuhan itu ibadah. Mempertahankan kekudusan kita di hadapan Tuhan, bagi Tuhan itu ibadah. Tapi yang berikutnya, waktu saudara dan saya memutuskan untuk mengembangkan rasa hormat kita kepada Tuhan, sehingga kita gak bertindak aneh-aneh dalam hidup. Alkitab bilang, itu ibadah. Amin. Apakah ibadah? Ibadah itu juga artinya adalah begini. Sebuah keadaan di mana saudara dan saya memberi hidup kita untuk berbakti kepada Tuhan punya kehendak. Jadi saudara dan saya memang harus tahu kehendak Tuhan buat kita apa. Lalu setelah kita tahu kehendak Tuhan buat kita, saudara dan saya langsung memberi diri mengabdi untuk mengerjakan atau menuntaskan kehendak itu dalam hidupnya kita. Waktu kita melakukannya, Tuhan menghitungnya sebagai ibadah. Saya kasih contoh. Atas kehendak Tuhan, saudara itu dibawa untuk menjadi seorang dokter. Sudah? Waktu saudara menjadi dokter yang berpegang teguh kepada nilai-nilai kemanusiaan, yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai kebenaran, saudara layani orang dan mengeluarkan yang terbaik dari pihak saudara, maka sebenarnya saudara sedang melakukan yang disebut dengan ibadah. Paham kehendak Tuhan, lalu mengabdi terhadap kehendak itu. Contoh yang lain. Saudara adalah suami, tapi juga seorang papa di rumah, punya anak. Alkitab bilang, bapak-bapak jangan membangkitkan pahit dalam diri anak. Itu kehendak Tuhan.
Lalu saudara memahami kehendak Tuhan itu. Lalu saudara mengabdikan diri untuk memastikan anak-anak yang besar di dalam rumah saudara adalah anak-anak yang tidak terjebak kepada kepahitan. Sebenarnya bagi Tuhan, saudara sedang beribadah. Cukup jelas ya? Misalnya, kehendak Tuhan bagi saudara adalah saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pengusaha. Sebagai seorang pengusaha, waktu saudara tetap memilih untuk mengerjakan kehendak Tuhan melalui saudara punya usaha, tidak langgar nilai, takluk kepada gaya hidup benar, sementara saudara membangun usaha. Tahukah saudara bahwa dengan usaha yang saudara punya, saudara sedang beribadah kepada Tuhan? Makanya dengarkan ini baik. Ibadah tidak bisa dibatasi cuma dengan konsep kita kumpul, kita nyanyi, kita dengar firman, kasih persembahan, pulang dan kita selesai beribadah. Enggak. Karena ibadah yang Tuhan ajar kepada kita, kalau di ayat ini berkaitan erat, bukan cuma untuk hari Minggu. Berkaitan erat dengan bagaimana cara hidup kita tiap-tiap hari. Saudara dan saya tidak bisa cuman beribadah di hari Minggu. Sebab kita didesain untuk beribadah kepada Tuhan itu tiap hari. Makanya kenapa Alkitab bilang, saya ulang dari awal ya. Lakukan saja tindakan saleh tiap hari. Saudara sedang beribadah, Tuhan menilainya sebagai ibadah. Putuskan untuk hidup dalam kekudusan, Tuhan menilainya sebagai sebuah ibadah. Bangun rasa hormat kepada Tuhan, supaya saudara dan saya jangan bikin aneh-aneh, jangan bikin hal-hal yang melanggar values kebenaran. Tuhan menghitungnya sebagai ibadah. Apakah ibadah? Alkitab bilang, waktu saudara paham kehendak Tuhan dan saudara berbakti terhadap kehendak Tuhan, maka itu adalah ibadah. Pengertian yang lain tentang kata ibadah adalah ini, Bapak Ibu, teman-teman. Memilih untuk taat dalam tiap-tiap hari. Karena ternyata ketaatan bagi Tuhan adalah ibadah yang sedang kita kerjakan. Makanya kalau berkaitan dengan statement begini, ini orang adalah orang yang beribadah. Gini, statement itu bisa dilegitimasi dengan pasti itu orang berkualitas. Sebab orang-orang beribadah adalah orang-orang yang pasti bagus kualitas hidupnya. Kenapa? Terbiasa taat kepada nasihat, terbiasa taat kepada tuntunan, terbiasa taat kepada perintah Tuhan, terbiasa taat kepada Tuhan punya ajaran yang bersumber dari firman Allah. Orang-orang yang beribadah selalu akan sangat identik dengan kualitas kehidupan yang bisa sangat diandalkan. Saya kasih contoh. Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego. Kitab Daniel menjelaskan kepada kita bahwa mereka jelas adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa menemukan bahwa 4 orang ini secara kualitas menjadi sangat teruji sehingga mereka dihormati begitu rupa, mereka disegani begitu rupa, bahkan raja segan kepada Tuhan yang mereka sembah. Saudara harus ingat, Daniel itu punya prestasi gemilang. Dia menjadi Perdana Menteri pada 4 pergantian raja. Berarti kualitasnya teruji, hikmatnya jago, kemampuan dia mengelola pemerintahan sangat jago. Bagaimana dia mengabdikan hidupnya untuk berbakti kepada Tuhan punya kehendak. Memilih untuk taat kepada Tuhan dalam keseharian. Bahkan Alkitab bilang, dalam Daniel memerintah dan mengelola pemerintahan, orang tidak menemukan dia punya salah. Kesalahan Daniel cuma satu, dia beribadah kepada Tuhan. Coba. Makanya kenapa Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa ibadah bukan ritual. Ibadah adalah cara hidup benar sesuai dengan Tuhan punya standar yang saudara dan saya memilih untuk hidup di dalamnya. Ketaatan kita kepada kebenaran adalah ekspresi bahwa kita sedang beribadah. Taat tidak bisa cuma dikerjakan hari Minggu, bukan? Sebab ketaatan harus menjadi gaya hidup kita dalam keseharian.
Makanya orang percaya harusnya dikenal sebagai orang yang tidak sekedar beribadah di hari Minggu. Sebab orang percaya harusnya dikenal sebagai orang yang beribadah dari Senin sampai Minggu, Senin lagi sampai Minggu lagi. Amin. Karena ibadah sebenarnya adalah gaya hidup, bukan ritual. Amin. Apakah ibadah? Ibadah artinya adalah begini, keadaan di mana saudara dan saya memposisikan diri kita di bawah, lalu mengakui Tuhan ada di atas, lalu kita berlutut dan kita menyembah Tuhan. Jadi dengarkan ini baik, ritual saja tidak membuktikan saudara dan saya sedang beribadah selama dalam proses kita berkumpul bersama-sama, saudara dan saya tidak memilih untuk memposisikan diri kita ada di bawah, Tuhan ada di atas, kita memutuskan memuja dan menyembah Dia. Tanpa keberanian memposisikan diri di bawah, atau lebih tepatnya, tanpa keberanian saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk sujud, menyembah Dia dan memuja Dia. Sebenarnya saudara dan saya bahkan tidak dikenal sebagai orang yang sedang beribadah. Makanya dengarkan ini baik. Alkitab bilang dari awal bahwa ibadah kalau disertai dengan rasa cukup itu pasti akan kasih keuntungan besar. Tapi sebelum bahas hal-hal itu, saudara harus paham dulu, ibadah sama dengan? Ya Allah, saya sudah bicara dari tadi nih. Ibadah sama dengan? Memilih untuk melakukan tindakan-tindakan saleh dalam hidup. Ibadah sama dengan pertahankan gaya hidup kudusnya. Ibadah sama dengan bangun rasa hormat yang sangat besar kepada Tuhan. Sampai kita gak berani aneh-aneh dalam hidup. Sudah? Ibadah sama dengan keputusan untuk mengenal kehendak Tuhan lalu berbakti kepada kehendak itu. Ibadah sama dengan ketaatan saja kepada Tuhan in everyday living. Apakah ibadah? Ibadah adalah sebuah keadaan di mana saudara dan saya memposisikan diri kita. Kita di bawah, Tuhan di atas, kita sujud menyembah Tuhan. Pada titik itu, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang beribadah. Amin. Sekarang Alkitab bilang, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, itu menghasilkan keuntungan buat saudara dan saya. Yang dimaksud dengan disertai dengan rasa cukup, itu artinya adalah begini. Kita melihat ibadah kepada Tuhan bukan sebagai keinginan, tapi kebutuhan. Itu yang dimaksud dengan ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Kita melihat ibadah sebagai kita punya kebutuhan. Yang waktu kita melakukannya, kata cukup itu juga artinya adalah begini. Itu akan membuat kita mengalami kepuasan di dalam. Saudara pernah ada pada satu cerita, lalu tiba-tiba saudara menerima sebuah impresi, tuntunan tertentu, lalu saudara memilih untuk taat kepada Tuhan, dan setelah saudara melakukan tindakan ketaatan, pernah rasa enggak bahwa ada puas dalam diri? Nah itu yang disebut dengan cukup. Kita melihat ibadah sebagai kebutuhan kita, lalu waktu kita melakukannya, kita akan dibawa sampai kepada titik puas. Kebutuhan terjawab, orang bisa ada pada posisi terpuaskan. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara dan saya melihat ibadah sebagai ritual semata? Ibadah hanya sampai kepada keinginan semata, atau ibadah telah berubah menjadi kebutuhan kita yang waktu kita melakukannya kita selalu akan tiba pada keadaan begini, puas aja karena saya berhasil taat kepada Tuhan hari ini. Puas aja karena saya berhasil mempertontonkan gaya hidup, kelakuan-kelakuan saleh yang kemudian saya pertontonkan aja atau kerjakan aja terhadap orang-orang di sekeliling. Waktu saudara melakukannya, saudara mengalami kepuasan. Puas aja waktu saudara akhirnya memahami apa kehendak Tuhan, lalu saudara memilih untuk mengabdi mengerjakan kehendak Tuhan.
puas aja waktu saudara dan saya memilih untuk merendahkan diri kita, memuja dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita nggak bisa sombong terhadap Tuhan, kita nggak bisa atur Tuhan dalam hidupnya kita. Sebaliknya, dia tinggi, kita di bawah, dia ngatur, kita ngikut. Waktu saudara dan saya ada pada posisi begitu, alami kepuasan nggak? Karena kita tahu bahwa kebutuhan kita telah tercukupkan. Kita telah ada pada posisi beribadah kepada Tuhan. Nah, Alkitab bilang, kalau saudara dan saya melihat ibadah sebagai kita punya kebutuhan, maka saudara dan saya tidak punya pilihan lain kan. Kita akan melakukannya. Seperti contoh, makan adalah kita punya kebutuhan. Pakai adalah kita punya kebutuhan. Kalau kita makan, kenyanglah kita dan sehatlah kita, kuatlah kita. Nah, itu yang Alkitab bilang. Kamu jadikan ibadah sebagai kebutuhan, kamu hidupi saja sampai pada akhirnya. Kamu mengalami keadaan begini, puas di dalam, utuh di dalam. Baru itu yang Alkitab bilang, kamu sedang mengalami fakta ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Amin. Baru kemudian Alkitab bilang begini, ibadah yang disertai dengan rasa cukup, arti yang lain juga adalah begini. Kebergantungan kita bukan kepada hal eksternal. Kebergantungan kita adalah kepada hal internal. Kita tidak terfokus kepada membangun penampakan sebagai orang beribadah. Tapi kita harusnya dikenal sebagai orang beribadah. Kita tidak berupaya pasang topeng begitu rupa. Sehingga orang akhirnya mengenal kita sebagai orang yang tampaknya beribadah. Kalau saudara dan saya hidup sebagai orang yang tampaknya beribadah. Pada satu titik kan kita paham, di Indonesia kita paham statement ini. Bangkai mau ditutup dengan cara apa aja, sekali waktu kebuka juga, kecium juga, menyengat juga, ngerusak. Nah, Alkitab bilang, ibadah yang disertai dengan rasa cukup, itu artinya adalah begini. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih terfokus kepada hal internal, bukan eksternal. Kalau mainnya cuma di permukaan, pada satu titik, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang munafik bertopeng dengan wajah banyak. Tapi kalau sampai saudara dan saya beribadah, disertai dengan rasa cukup, isu yang kita kembangkan adalah persoalan internal. Kalau di internal kita puas, kita melihat ibadah adalah kebutuhan. Waktu kita melakukannya kita puas, maka nanti orang mau lihat atau orang tidak lihat, orang ada atau orang tidak ada, tetap kita akan ditemukan sebagai orang yang beribadah. Jadi ibadah kita dipicu oleh pemahaman internal, bukan dorongan dari faktor eksternal. Sesemua yang beribadah karena didorong dari luar, tidak mungkin akan konsisten beribadah. Tapi semua orang yang paham kebenaran, internalnya sangat dikuasai oleh keyakinan akan firman Allah. Maka yang terjadi adalah begini, internal di dalam kita akan mendorong kita dengan kekuatan yang sangat kuat untuk menghasilkan sebuah perilaku beribadah dalam tiap-tiap hari. Makanya kenapa Alkitab bilang, kita orang Kristen tidak boleh beribadah karena bergantung pada hal-hal eksternal. Kita harusnya beribadah bergantung kepada hal-hal internal. Apa yang Tuhan ajar, apa yang Tuhan didik, kebenaran yang kita pahami harusnya mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang beribadah, Pak, Ibu. Amin. Coba. Ibadah yang disertai, ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Nah ini menarik Bapak Ibu, teman-teman. Keuntungan di situ bahasa Yunani menggunakan kata porismos. Porismos itu artinya adalah begini. Kalau kamu beribadah, kamu melihat ibadah sebagai kebutuhan. Kamu memutuskan melakukan tindakan beribadah di hadapan Tuhan. Kamu akan utuh di dalam. Kamu akan penuh di dalam. Tapi keuntungan besar yang kamu akan peroleh, porismos, itu artinya adalah begini. Tuhan akan memilih, mengakuisisi hidupnya kita.
Siapapun yang didapati oleh Tuhan, beribadah, disertai dengan rasa cukup, atau lebih tepatnya bahasa sederhana. Siapa melihat ibadah sebagai kebutuhan yang harus dikerjakan, yang nantinya akan mendatangkan kepuasan dalam hidupnya kita, dan kepenuhan di dalam hidupnya kita, ini yang Alkitab bilang. Keuntungan yang saudara dan saya akan dapatkan dalam hidup kita, Tuhan akuisisi hidupnya kita. Saya tahu maknanya. Perusahaan besar, kalau akuisisi perusahaan kecil, maka perusahaan kecil akan terbangun kan? Terjaga, terdongkrak untuk naik, menjadi berhasil. Karena ada tindakan akuisisi dari sebuah perusahaan besar. Apalagi contoh, sebuah usaha yang kemudian tambah lama mengalami penurunan. Tapi sebenarnya usaha itu punya potensi untuk berkembang. Orang yang mengelola usaha yang tambah lama tambah turun ini tidak punya daya untuk mengembangkan, padahal punya potensi. Kalau usaha ini diakuisisi oleh usaha yang jauh lebih besar, maka potensi akan tercapai. Potensi bagus pasti tercapai. Perusahaan yang tampaknya mulai surut ini akan naik lagi dan tambah lama tambah bagus. Dengan kata lain Alkitab bilang, tahu enggak? Waktu kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan, yang Tuhan akan putuskan untuk kerjakan dalam hidup saudara dan saya adalah, dia akan akuisisi kita punya hidup. Ambil alih kita punya hidup. Kalau Tuhan ambil alih kita punya hidup, sebenarnya saudara dan saya akan menikmati seluruh keuntungan yang manusia bisa pikirkan, atau bahkan seluruh bentuk keuntungan yang bahkan manusia tidak pernah bisa memikirkannya. Saya kasih contoh. Saudara pernah pasti baca Mazmur pasal 23 ayat 1. Itu sudah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bilang apa? The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku. Saya sudah tidak butuh yang lain. Tahu konsepnya? Kalau dia akuisisi kita punya hidup, total keuntungan kita raih. Kenapa coba? Tuhan menyuruh kita dalam firman. Tuhan suruh kita panggil dia dengan istilah apa coba? Bukan cuman Tuhan, bukan cuman Raja, bukan cuman Tuhan. Tapi dia suruh kita panggil dia dengan istilah Bapa, Pater, Abba, Ab. Salah satu pengertian dari kata Bapa, sudah mau tahu? Sumber. Berarti Alkitab bilang, bayangkan ya. Kalau sumber sejahtera, akuisisi kita punya hidup. Sejahteralah kita. Kalau sumber hikmat, akuisisi kita punya hidup. Berhikmatlah kita. Kalau sumber sukacita, akuisisi kita punya hidup. Maka penuhlah hidup kita dengan sukacita. Kalau sumber dari seluruh rancangan hebat dalam kehidupan manusia, mengakuisisi kita punya kehidupan, maka saudara dan saya akan sangat tertolong untuk mencapai dia punya rencana baik bagi hidupnya kita. Bayangkan ya, sumber hikmat mengakuisisi kita punya hidup. Saudara dan saya akan berubah jadi orang berhikmat. Saya pada akhirnya sedikit banyak jadi tahu kenapa sampai Salomo mengeluarkan permintaan. Waktu Tuhan bilang, Sal. Ya Tuhan gak bilang Sal sih, ini kan isu aja. Tuhan datang pada Salomo dan Tuhan bilang begini sama Salomo, jadi gini Sal. Kamu boleh minta apa aja dari saya, nanti saya kasih. Bayangkan, kalau kita orangnya, orang itu sudah punya banyak sekali permintaan, right? Tapi hari itu jelas Alkitab bilang, Salomo cuma minta hikmat. Hikmat saja. Lalu Tuhan tambahkan yang lain sebagai bonus. Tapi dia minta itu yang inti. Saya tahu kata hikmat, dalam bahasa Yunani menggunakan kata Sophia. Salah satu pengertian dari kata Sophia adalah kemampuan untuk mengelola segala sesuatu.
Jadi sebenarnya yang Salomo minta adalah hal yang sangat inti yang dibutuhkan oleh manusia. Coba berpikir, apa dalam hidup kita yang tidak membutuhkan pengelolaan? Ada? Saya ini bertanya loh Pak Ibu. Ada? Semua hal yang berkaitan dengan hidupnya kita itu membutuhkan pengelolaan. Waktu harus dikelola. Uang harus dikelola. Isi berpikir harus dikelola. Emosi harus dikelola. Apalagi? Perasaan harus dikelola. Perusahaan harus dikelola. Keluarga harus dikelola. Pendidikan anak harus dikelola. Kesehatan harus dikelola. Semua harus dikelola. Bayangkan ya. Kita pasti membutuhkan hikmat tingkat tinggi untuk berhasil mengelola apa saja. Makanya kenapa Alkitab bilang, kamu beribadah saja kepada Tuhan. Dia yang adalah sumber. Kalau dia akuisisi kamu punya hidup, dia sumber hikmat. Kalau dia kasih hikmat untuk kita, saudara dan saya, seharusnya kita menerima keuntungan karena kita bisa kelola apa saja dalam hidupnya kita. Siapapun yang mahir mengelola apa saja dalam hidupnya mereka pasti akan menikmati keberhasilan. Makanya kenapa Alkitab bilang, ibadah kalau kamu menjadikannya sebagai kebutuhan. Sudah? Lalu kamu tahu bahwa waktu kamu melakukannya, kamu puas di dalam. Sehingga kamu akan bikin lagi, hidup lagi beribadah. Alkitab dengan jelas bilang, Tuhan ambil alih. Tuhan akuisisi kamu punya hidup. Kamu punya perjalanan kehidupan akan aman sampai ke depan. Amin. Apakah yang dimaksud dengan kata keuntungan? Porismos. Hiduplah beribadah saja, kamu menikmati untung. Kata untung itu Alkitab bilang begini. Tuhan akan bertanggung jawab. Menyediakan apa saja yang memang kamu butuh dalam hidup. Itu keuntungan. Jadi coba lihat. Keuntungan kita hormat kepada Tuhan. Keuntungan kita menghasilkan perilaku saleh. Keuntungan kita mempertahankan kekudusan. Keuntungan kita memposisikan diri kita ada di bawah dan Tuhan ada di atas. Keuntungan kita taat kepada Tuhan. Keuntungan kita memahami kehendak Tuhan lalu berbakti kepada Tuhan punya kehendak. Ternyata Tuhan bilang, saya akuisisi kamu punya hidup dan saya menjamin penyediaan. Dalam strata apa saja, kasus apa saja, isu apa aja, Tuhan jamin penyediaan. Halo? Makanya coba pertimbangkan dengan baik. Menghormati Tuhan dalam hidupnya kita memang datangkan untung buat kita. Makanya kenapa orang harus mulai menyadari bahwa kamu takut kepada Tuhan, jauhi kejahatan, kamu tidak akan pernah rugi sejengkal pun. Makanya coba lihat di ayat 7. Setelah Paulus bilang kepada Timotius, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ayat 7 dia bilang ini. Sebab kita enggak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara datang ke dunia ini tangan kosong. Saudara sekalipun di dunia ini punya banyak, somehow pulang tetap dengan tangan kosong. Iya? Kenapa sampai Paulus harus bilang ini kepada Timotius? Karena dia mau supaya Timotius memahami bahwa kamu hidup di dunia, kamu bekerja, kamu lakukan pelayanan, lakukan aktivitas apa saja, bangun usaha, tapi ini yang harus kamu ingat. Kamu datang tangan kosong, kamu pulang tangan kosong. Kamu harus memastikan bahwa selama kamu ada di bumi, kamu beribadah kepada Tuhan. So, ibadah ternyata bukan sekedar satu. Keuntungan ibadah bukan sekedar Tuhan mengakuisisi hidupnya kita. Bukan sekedar Tuhan melakukan tindakan penyediaan untuk saudara dan saya. Tahu enggak? Keuntungan besar dari beribadah adalah kita bisa menghasilkan buah dari perilaku kita. Tidak ada hal yang kita bisa bawa di dalam kekekalan kecuali satu saja, buah yang kita hasilkan. Ibadah menggiring kita kepada secara natural
menghasilkan buah. Makanya Paulus lagi bilang, di bumi kita memang harus cari uang, bekerja, cari uang supaya kita bisa makan. Karena kita masih tinggal di dalam tubuh jasmani ini. Tapi kita pun harus paham, tubuh jasmani ini satu hari nanti dalam sebuah masa akan selesai juga ceritanya. Tapi kita tidak akan berakhir dengan fakta tubuh jasmani. Sebab siapapun yang beribadah memang begini. Tubuh kita nggak bawa apa-apa. Tapi semua orang yang beribadah tahu dengan jelas. Menuju kepada kekekalan yang kita bawa adalah buah. Buah itulah yang akan membuat saudara dan saya menikmati kekekalan dengan kehormatan, kemuliaan dari Tuhan, pujian dari Tuhan, dan mahkota dari Tuhan. Ingat ini baik Bapak Ibu, teman-teman. Kita hidup di bumi tidak lama. Karena sebenarnya ini bukan tempat kita untuk berlama-lama di bumi yang akan lenyap ini. Kita hidup dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Makanya kenapa Paulus harus bilang kepada Timotius, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kamu harus melihat ibadah sebagai kebutuhan. Kamu perlu mulai melatih diri untuk hidup di dalamnya. Sampai kamu menemukan bahwa saya puas waktu saya hidup saleh. Saya puas waktu saya hidup dalam kekudusan. Saya puas waktu saya merendah di hadapan Tuhan dan membiarkan Dia perintah saya punya hidup. Saya puas waktu saya memilih untuk taat kepada Tuhan. Saya puas waktu saya memilih untuk berbakti, mengabdi kepada Tuhan punya kehendak. Bukankah kehendak Tuhan bukan sekedar saudara melayani di atas panggung kan? Kehendak Tuhan seperti yang tadi saya bilang, kehendak Tuhan saudara bisa jadi dokter, guru, pengacara, profesional, pengusaha, apa saja yang sekarang saudara tahu betul untuk tujuan itu saudara hidup. Maka dengarkan ini, berbakti kepada kehendak Tuhan betul-betul. Sebab kalau toh kita berpulang kepada Tuhan, kita nggak bawa harta benda, tapi kita tahu kita bawa hasil ibadahnya kita. Kita bawa buah kita di dalam kekekalan. Itu ayat 7. Makanya ada di ayat 8, Alkitab bilang begini, Paulus bilang, asal ada makanan dan pakaian, bagaimana? Cukuplah. Maksud Paulus mengajar ini kepada Timotius, artinya adalah begini. Jangan terikat kepada sesuatu yang akan binasa. Asal bisa makan, asal bisa minum, lebih tepatnya. Kebutuhan kemanusiaan dan dagingnya kita ini terpenuhi, udah cukup. Orientasi berikutnya adalah jadilah orang yang beribadah. Sebab kita harus kasih tahu untuk diri sendiri. Setelah saya tutup mata hari terakhir dengan pakai tubuh jasmani ini, waktu saya buka mata dalam kekekalan. Waktu masuk dalam kekekalan, bawa hasil ibadah enggak? Bawa buah enggak? Jangan kejar sesuatu yang akan binasa. Kalau saudara bisa makan hari ini, minum, belanja-belanja, jalan-jalan, beli-beli yang kita mau. Kalau sudah sampai pada titik itu, mau kejar apa lagi? Siapkan untuk keturunan. Harta benda akan habis. Yang saudara dan saya harus siapkan adalah begini. Hiduplah beribadah. Ajar keturunan kita beribadah. Itu warisan paling bertahan lama. Yang akan menyelamatkan kita dan keturunan kita sampai kepada kekekalan. Makanya Paulus bilang ini, asal ada makan, asal ada pakaian, cukup. Kalau kamu sudah bisa menikmati sesuatu di bumi, kamu bisa makan, kamu bisa cukup aja dalam semua lini. Orientasinya haruslah begini, mempersiapkan kehidupan untuk kekekalan. Amin. Caranya adalah mulai belajar beribadah kepada Tuhan. Kapan? Start from this day on. Start dari hari ini. Amin. Dengan kata lain, kita hidup puas di bumi, tapi kita akan terpuaskan dalam kekekalan. Karena yang kita dapat adalah Tuhan bilang, mahkota, pujian, kemuliaan, kehormatan, hanya gara-gara kita memilih. Sementara kita bekerja, membangun usaha,
Kerjakan Tuhan punya kehendak dalam kehidupan, kita identik sebagai orang beribadah. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Coba cek ulang. Ibadah, kebutuhan atau keinginan? Kalau lagi ingin saleh, saleh. Kalau ingin kudus, kudus. Kalau ingin taat, taat. Kalau ingin mengabdi, mengabdi. Berbakti, berbakti. Kalau nggak ingin, nggak bikin. Harus diganti Pak, Ibu. Ibadah bukan keinginan, ibadah kebutuhan. Kerjakan saja sampai kita terbiasa terpuaskan karena cara hidup benar yang kita hidupi. Nanti sudah lihat, kita untung. Tidak mungkin rugi. Semua orang beribadah pasti untung. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Kiranya seluruh kebenaran ini termaterai solid dalam pertimbangan kami, pemahaman kami, perenungan kami. Tolong kami untuk tidak berhenti pada fakta pendengar saja. Tolong kami dengan kekuatan yang dari Tuhan, supaya kami ditemukan sebagai pelaksana-pelaksana firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bantu kami dengan kekuatan dari Tuhan, supaya pada akhirnya waktu Tuhan tilik hidup kami, menyelidiki hidup kami, mengamati hidup kami, yang Tuhan temukan adalah kami orang yang beribadah kepada Tuhan, disertai dengan rasa cukup, sehingga pada akhirnya secara leluasa Tuhan bisa akuisisi hidup kami. Secara leluasa Tuhan bisa menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh kami untuk hidup dan menyelesaikan pertandingan di bumi ini. Tuhan akan memerintah kami dan memberikan jaminan bahwa kami akan aman dalam perlindungan Tuhan. Bantu kami supaya kami tidak berorientasi cuman kepada persoalan bumi saja. Bantu kami berorientasi kepada kekekalan. Sehingga sementara kami hidup dan bergerak di bumi, kami pun terfokus untuk membangun gaya hidup beribadah di hadapan Tuhan. Supaya kalau satu waktu dalam sebuah masa Tuhan panggil kami pulang, kami akan pulang dalam keadaan puas. Karena kami tahu buah kami banyak, 100 kali lipat berkembang, 60 kali lipat berkembang, 30 kali lipat berkembang. Ketemu Tuhan pun kami aman karena kami pulang bawa buah. Bantu kami waktu kami taat kepada firman. Berkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk.